11. Kecoa. Johnny terpaksa membawa Melly ke rumahnya karena ia tidak tahu kemana ia harus membawa wanita itu. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah yang terbilang mewah. Johnny mengangkat tubuh Melly dari dalam mobil, kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Johnny terus melangkah menuju ke sebuah kamar dan meletakkan tubuh Melly di atas pembaringan. Setelah dirasa beres, Johnny melangkah keluar dari dalam kamar tersebut dan tak lupa menutupnya kembali. Johnny kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke arah kamar pribadinya. Tak lama kemudian Johnny keluar dari dalam sana sambil menenteng sebuah baju kaos dan celana jogger yang biasa ia gunakan saat santai atau jogging. Johnny kembali melangkah menuju ke arah dapur untuk menemui seseorang di sana. "Bik Joanna," panggil Johnny pada seorang perempuan parubaya yang sedang bergelut dengan alat dapur. Tuan Johnny, maaf, ucap Bik Joanna sambil melap kedua tangannya pada celemek yang ia gunakan. "Bi, bisa Johnny minta tolong sebentar?" ucap Johnny pada Bik Joanna. "Minta tolong apa, Tuan?" tanya Bik Joanna sedikit heran. "Tolong Bibi gantikan pakaian wanita yang ada dalam kamar tamu dengan pakaian ini," ucap Johnny sambil menyodorkan sebuah baju kaos dan celana jogger kepada Bik Joanna, kemudian berlalu pergi. Bik Joanna mengeritkan dahinya. Perempuan parubaya itu baru mau bertanya lebih lanjut, tapi sayang, Johnny sudah menjauh, bahkan sudah menghilang di antara dinding ruangan dapur dengan dinding ruangan lainnya. Mau tidak mau terpaksa Bik Joanna harus menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu di dapur dan mengikuti perintah majikannya itu. Bik Joanna melangkah menuju arah kamar tamu sambil membawa baju serta celana yang diberi Johnny tadi padanya. Setelah tiba di depan kamar tamu, Bik Joanna memutar gagang pintu kamar tersebut dan sedikit mendorongnya. Dari dalam sana tampak seorang wanita muda sedang terbaring lemah di atas pembaringan. Bik Joanna kemudian mendekat ke arah Melly dan menatap wajah Melly untuk beberapa saat. Siapa sebenarnya wanita cantik ini? Kenapa Tuan begitu perhatian padanya? Sampai-sampai menyuruh Bibi menggantikan pakaiannya, menggunakan baju dan celana kesukaan Tuan, ucap Bik Joanna yang masih terus memandangi wajah cantik Melly. "Ah, sudahlah, itu bukan urusanku." Bik Joanna kemudian mengganti pakaian Melly menggunakan pakaian yang diberikan Johnny tadi padanya. Walau sedikit kelihatan kedodoran, tapi masih tetap bagus dipandang mata. Bik Joanna kemudian mengambil baju milik Melly untuk ia cuci. Tapi belum juga Bik Joanna melangkah keluar dari kamar itu. Bik Joanna kembali berbalik dan memperhatikan wajah Melly untuk sesaat. Gadis ini tidur apa pingsan ya? Kalau tidur pasti ia sudah bangun saat Bibi mengganti pakaiannya. Terus kalau pingsan karena apa? Mustahil kan Tuan Johnny memberinya obat bius atau obat perangsang? "Ah, sudahlah, itu bukan urusan Bibi," ucap Bik Joanna melangkah keluar dari kamar itu dan tak lupa menutupnya kembali. Sebenarnya Melly tidak tidur, tapi lebih tepatnya ia pingsan. Mungkin lantaran kecapean atau karena pukulan yang diberikan para preman-preman tadi, baru ia rasa. Johnny tidak menyadarinya, ia hanya menganggap kalau Melly itu hanya tertidur pulas. Sementara itu di sebuah ruangan, Johnny sedang memandang ke arah layar laptop kerja yang biasa ia gunakan. Pria tampan itu sesekali mengerikkan dahinya melihat grafik keuangan perusahaan Diana Group yang sebelumnya bernama Hambali Group. Giselle sengaja mengganti nama perusahaan Hambali Group menjadi Diana Group untuk mengenang almarhumah ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan itu? Kenapa lebih besar pasak daripada tiang? Apa Tuan Hambali menggunakan uang perusahaan tanpa memikirkan dampak buruknya pada perusahaan itu? Ataukah ada staf di perusahaan itu yang mencoba menggelapkan uang perusahaan tanpa sepengetahuan Tuan Hambali? Ucap Johnny sambil menyadarkan tubuhnya di punggung kursi bekerjanya. Johnny menatap langit-langit kamar. Pertanyaan demi pertanyaan silih berganti muncul dalam pikirannya. Tidak lama kemudian 3 suara ketukan pada daun pintu ruangan itu terdengar jelas di telinga Johnny. Tok, tok, tok.
Tuan, makan malam sudah siap, ucap Bi Joanna sedikit berteriak dari luar sana. Iya, Bi, tunggu sebentar, balas Joni sembari menutup layar laptopnya, kemudian berdiri dan melangkah ke arah pintu. Joni menarik gagang pintu tersebut dan menariknya. Tampak di luar sana Bi Joanna sedang berdiri sembari tersenyum padanya. Maaf Tuan, saya mengganggu Anda. Bibi hanya mau kasih tahu kalau makan malam sudah Bibi siap. Terima kasih, Bi. Ngomong-ngomong, apa gadis itu sudah bangun? Tanya Joni pada Bi Joanna. Bibi juga tidak tahu, Tuan. Soalnya Bibi tadi sibuk di dapur. Kalau Tuan mau, biar nanti Bibi ke kamarnya dan mencoba mengajaknya untuk menemani Tuan makan malam, jawab Bi Joanna. Tidak usah, Bi, biar aku yang ke sana. Sekalian mengajaknya untuk makan malam. Bibi istirahat saja, pasti Bibi sangat capek mengurus semua kebutuhan aku. Mulai pagi sampai malam, ucap Joni menepuk pundak perempuan parubaya itu dan melangkah menuju kamar di mana Melly kini sedang berada. Terima kasih Tuan, balas Bi Joanna sambil menutup pintu ruang kerja yang ditinggalkan Joni begitu saja. Joni terus melangkah menuju kamar tamu. Tidak begitu lama kemudian, kini ia sudah tiba di depan kamar tersebut. Joni mengetuk daun pintu kamar untuk beberapa kali. Karena tidak mendapat jawaban, Joni kemudian memutar gagang pintu tersebut dan sedikit mendorong hingga daun pintu tersebut terbuka dan mendapati Melly masih tergeletak di atas pembaringan. Joni melangkah masuk ke dalam kamar itu, kemudian duduk di kursi tepat di samping tempat tidur. Joni menatap lekat ke arah wajah Melly yang masih terlihat lebam bekas pukulan para preman tadi. Kasihan juga gadis ini. Walau orang-orang melihatnya begitu tegar, tapi sebenarnya hidupnya begitu menderita. Ayahnya memaksanya menikah untuk meraup keuntungan besar darinya, ucap Joni sambil menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah Melly. Karena mendapat sentuhan lembut dari seseorang, Melly tiba-tiba tersadar dan langsung menangkap tangan Joni yang masih asik menyingkirkan beberapa helai rambut dari wajahnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Melly sambil mencoba duduk di atas pembaringan. Aku hanya menyingkirkan kecoa yang tadi menempel di wajahmu, ucap Joni sedikit gagap dan mencoba mencari alasan agar Melly tidak marah padanya. Apa? Kecoa? Melly sedikit berteriak dan tak hayal lagi. Gadis itu segera melompat di pangkuan Joni, saking takutnya mendengar binatang menjijikkan itu. Melly terus meronta di atas pangkuan Joni, sementara kedua tangannya memegang kuat pada leher pria itu. Mana kecoaknya? Mana kecoaknya? Cepat usir dari sini, ucap Melly yang terus saja meronta sambil menendang-nendangkan kakinya. Joni terbahak-bahak melihat tingkah Melly yang seperti anak kecil.